Saya lihat sekarang juga jauh lebih baik daripada lebih dari 20 tahun itu terpincang-pincang gitu. Mama mertua saya maupun mama saya sukses operasinya menurut saya. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Bu Kristina, karena kalau bukan karena Bu Kristina, kita juga nggak kenal Dokter Lee. Nah, dan juga nggak mungkin terjadi nih. Tapi ya puji Tuhan, mama mertua saya maupun mama saya sukses operasinya menurut saya, karena mereka yang lututnya awalnya masalah, sekarang udah, kalau mama mertua saya kan udah tahun lalu ya, udah setahun lebih, sekarang udah jalan, udah normal lah, udah hampir kayak orang normal bener. Mama saya itu kan baru sekitar 3 minggu ya, tapi 3 minggu pun saya lihat sekarang juga jauh lebih baik daripada lebih dari 20 tahun itu terpincang-pincang gitu. Gimana mau mulainya? Mulainya ya karena awalnya kan memang dari mama mertua saya nih, yang mengeluh terus itu lututnya masalah, terus kita cari banyak dokter di Indonesia dulu awalnya. Tapi kayaknya nggak ada yang sek satupun. Akhirnya mungkin ini jalan Tuhan ya menurut saya. Ketemulah sama Bu Kristina yang kenalin Dokter Lee. Nah, terus kita cek, dan mama saya kebetulan tanya sama temen dia juga ada yang pernah di situ. Jadi akhirnya ya dari temen-temen, oke, ambil keputusan, kita coba untuk operasi lututnya mama mertua saya dulu. Ya, walaupun waktu itu sebenarnya pilihannya selain di Kucing juga ada, di Penang juga ada selain di Indonesia, tapi akhirnya kita pilih Dokter Lee. Dan tahun lalu itu yang menemani istri saya, ya istri saya nemenin operasi jalan lancar, cepet ya. Prosesnya hanya 4 jam kalau nggak salah selesai semuanya. Udah itu 2 hari kemudian udah jalan, dan kalau nggak salah 4 hari kemudian udah boleh pulang. Nah, udah dari situ kan pemulihan, dan pemulihan saya lihat juga cepat sekali. Waktu kontrol ke sana beberapa bulan kemudian, hasilnya juga bagus. Walaupun dibilang kadang-kadang mama saya ini bilang masih agak kenceng-kenceng, tapi saya yakin namanya orang operasi ya pasti nggak bisa 100% kembali seperti yang awal gitu ya. Tapi yang penting udah lututnya nggak masalah, nggak sakit, ya bisa berjalan dengan normal gitu. Udah, jadi itu mertua saya. Nah, mama saya ini agak beda. Kalau mama mertua saya kan dia begitu sakit dia mau langsung dibetulin. Kalau mama saya beda, balik. Dia sakit tapi bertahun-tahun, malah lebih dari 20 tahun dia nggak mau dia papain karena takut dokter. Takut dokter, apalagi dokter bedah gitu. Dibujuk gimana pun nggak mau ya, tapi suatu hari, ya ini berkat Tuhan saya rasa ya. Kita rame-rame datang sana sama mertua saya berdua, itu semua ke situ. Nah, sama anak saya juga, bujuk mama saya, mungkin ada kuasa Roh Kudus bekerja waktu itu. Akhirnya mama saya mau kita berangkat, saya sama istri saya sama adik saya temenin berangkat itu tanggal berapa ya? Tanggal 19. Ya, 19 Agustus tahun 2024 ini. Dioperasi langsung tanggal 20-nya, berjalan lancar. Besoknya udah bisa turun ranjang, jalan, dan sekarang proses pemulihan saya rasa pemulihannya juga berjalan dengan baik ya. Jadi saya pikir itu kami nggak salah lah pilih Dokter Lee ya, dan saya bersyukur gitu ada Dokter Lee Wan yang bisa membantu. Saya yakin bukan hanya kedua mama saya, tapi banyak orang yang sudah dibantu sehingga bisa berjalan normal atau lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa kondisi seperti ini sekarang cukup banyak ya, karena mungkin orang tuh nggak paham kenapa bisa mengalami masalah seperti ini ya, karena bisa jadi karena kelebihan berat badan, obesitas, ataupun kekurangan kalsium dulunya sampai terus berkepanjangan gitu ya. Nah, tapi orang tuh kalau dengar operasi kan takut kebanyakan. Tapi menurut saya sekarang dengan kemajuan dunia medis dan teknologi yang ada, apalagi dengan pengalaman dari dokter yang sangat berpengalaman, saya rasa nggak usah khawatir ya buat teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak kedua mama saya ini. Ya boleh ambil keputusan untuk diperiksa dulu, yang penting harus dicek dulu kondisinya, apakah memang harus dioperasi ganti itu bongkol lututnya, dan juga apakah memang kondisi fisiknya layak untuk dioperasi. Itu kan pasti kan mengalami tahapan seperti itu. Jadi nggak juga sembarangan dioperasi, karena mama saya dulu juga dicek dulu seperti itu ya. Jadi setelah itu ya nggak apa-apa, kalau memang kondisinya memungkinkan untuk dioperasi ya saran saya sih jalankan saja, nggak usah khawatir ya, karena
seperti yang saya sampaikan, kemajuan dunia medis sama teknologi itu sudah mendukung untuk operasi seperti ini. Ya, dan tentunya dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Saya yakin semuanya juga bisa baik gitu ya. Terima kasih sama dokter. Terima kasih sama dokter.